Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah ala nabiyyin abdah Sayyidina Muhammadin sahibil mahabbah wa ala ahli baitihi wa azwajihi zawil akhlaqil mahbubah wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumil haibah. Amma ba'da. Para jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Darussalam, dan Masjid Al-Falah serta Masjid Al-Furqan yang ada di lingkupan PT Bada LNG. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di masa pandemi ini kita masih tetap beraktivitas untuk menuntut ilmu syariat. Mudah-mudahan semua aktivitas kita dicatat sebagai amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ungkapan atau dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud, "Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassa qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min 'id'i alfi raqabatin." Wahai Ibnu Mas'ud, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dudukmu sesaat, baik malam atau siang, duduk di majelis ilmu, kemudian kamu Ibnu Mas'ud tidak menyentuh sedikit pun penanya dan kertasnya, yakni gak bawa buku, gak bawa pensil atau pena, itu lebih baik, lebih bagus bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Ini 1000 budak para jamaah sekalian, bukan satu budak. 1000 budak itu satu budaknya kalau harga sekarang itu menurut sebagian para ulama yaitu seharga mobil Ferrari. Jadi walaupun kita tidak pernah punya uang, tidak pernah melihat mobil Ferrari, kalau kita sudah duduk di majelis ilmu sesaat, ya kurang lebih lah 15 menit itu, maka itu seperti kita mempunyai 15 atau 1000 mobil Ferrari itu. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pemberi syafaat kelak di yaumil qiyamah, Nabi yang selalu cinta kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Oleh karena itu para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan membahas satu bab, yakni bab riba yang berkaitan dengan makanan. Apa itu riba? Nah, riba itu secara bahasa adalah az-ziyadah, yakni tambahan. Ini mempunyai tambahan dan kelebihan. Kalau orang umpamanya membeli sesuatu kemudian ditambahi oleh pemilik sesuatu itu namanya riba. Itu menurut pandangan bahasa. Tapi yang akan saya bahas adalah riba menurut syariat. Riba menurut syariat itu muqabilah itu wadin bi akhar majhulin at-tamasul fi mi'yar syar'i halatal aqdi aw ma'a ta'khiri fil iwadhini aw ahadihima, yakni penjualan barang ribawi, emas dan perak atau makanan, dengan ada kelebihan pada barang sejenis, atau penjualan barang ribawi tanpa menyerahkan, ini tanpa takobut dari kedua belah pihak, atau menjual barang ribawi dengan tempo. Nah, barang ribawi itu hanya emas, perak, dan makanan. Nah, makanan itu mencakup pada semua apa yang dimakan oleh manusia. Tapi kalau umpamanya makanan ini bisa dimakan oleh manusia, juga bisa dimakan oleh hewan umpamanya.
tetap di situ bisa masuk pada kategori riba nanti. Kalau dalam akad jual beli itu tidak dilandasi dengan ilmu. Nah, dalam jual beli itu tergantung dari akadnya. Bisa salah atau bisa masuk pada ranah riba apabila dalam akad itu dia salah. Entah sigotnya, entah itu penyerahan barangnya, dan seterusnya. Kemudian dalam ibadah, dalam sholat, dalam wudhu, dalam sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, itu tergantung dari urusan niatnya. Sebetulnya ya beda-beda tipis gitu, beda-beda tipis. Hanya saja orang itu kadang-kadang mengabaikan dalam hal jual beli. Yang penting sudah beli, ya sudah, kadang-kadang seperti itu. Oleh karena itu, riba itu ada 4. Ada riba fadl. Riba fadl itu menjual barang ribawi dengan ada kelebihan, baik saman atau mabi. Kemudian ribayat yang kedua. Yang ketiga riba nasa. Yang keempat itu riba korat. Kemudian ribayat itu contohnya atau maksudnya, definisinya, menjual barang ribawi tanpa ada penyerahan dari kedua belah pihak. Kalau riba nasa itu menjual barang ribawi dengan tinpu, yakni tidak kontan. Nah, ada muajjal dalam fikih itu, ada muajjal, ada hulul. Hulul itu ya kontan, kalau muajjal itu timpu, tidak langsung diserahkan. Kemudian yang keempat itu riba qarat, yaitu hutang dengan menyaratkan keuntungan bagi pemberi hutang. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk selalu terus belajar, terus mengaji agar supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih dalam masa-masa sekarang ini. Nah, saya akan mengurai dari riba yang berkaitan dengan makanan. Makanan atau emas itu, emas dan perak. Emas dan perak dijual, jual emas dengan emas, perak dengan emas, atau perak emas dengan perak di situ. Itu yang penting sama ukurannya dan saling menyerahkan. Kalau emas dengan emas, perak dengan emas di situ. Atau perak dengan perak. Yang tidak boleh itu sehingga masuk pada ranah riba itu emas dengan emas, sama-sama emas di situ. Tapi emas yang saya miliki itu emas 24 karat. Cuma modelnya bagus. Tapi gramnya cuma 5 gram. Sementara yang dimiliki oleh Mas Hakim ini emas 22 karat. Tapi jumlah gramnya 100 gram. Dijual atau ditukar seperti itu. Itu yang menyebabkan riba, karena ada kelebihan di antara satu tersebut itu. Nah, oleh karena itu, biar tidak terjadi seperti itu, maka nilainya walaupun modelnya tidak sama tidak masalah, tapi nilainya termasuk gramnya itu dan karatnya. 24 karat, 24 karat. 10 karat ya 10 karat juga di situ. Kemudian 10 gram juga di situ. Kan nantinya akan terselamatkan dari hal-hal yang riba tadi. Nah, begitu juga dalam masalah makanan. Masalah makanan, nanti ketika orang itu mamanya gandum dengan gandum, sama-sama gandumnya, tapi gandum yang dimiliki oleh Mas Hakim itu gandum mamanya gandum Timur Tengah. Yang dimiliki saya itu gandum Indonesia. Tapi gandum saya itu jumlahnya 1 kintal, gandumnya Mas Hakim itu setengah kintal. Itu yang menyebabkan riba ketika diserah terimakan itu, karena tidak sama ukurannya. Nah, di situ. Kemudian yang berkaitan dengan makanan itu, makanan apa saja.
makanan kekuatan, atau makanan yang biasa dimakan oleh semua manusia. Atau manusia makan makanan ini, hewan juga makan makanan ini. Tetap itu kalau salah dalam transaksinya akan jatuh pada riba di situ. Walaupun pada satu sisi makanan itu dimakan oleh selain manusia di situ. Kemudian yang selanjutnya umpamanya biji-bijian atau kurma. Nah, di situ ada kurma kering dan ada kurma basah. Kurma kering itu 1 kilo, kurma basah 1 kilo. Sama diserahkan, tapi karena ukurannya tidak sama dan nilai belinya juga pasti tidak sama di situ. Kurma basah dengan kurma kering. Nah, disitulah yang menyebabkan riba fadl di situ. Harganya kurma kering umpamanya di situ 200.000, sedangkan kurma basah 100.000. Nilainya ditimbangnya sama pada saat basah dan saat kering itu. Tapi yang jelas ketika kurma kering itu ketika kurma basah itu dikeringkan, dijemur, pasti berkurang jumlahnya, jumlah takarannya di situ, jumlah timbangannya di situ. Baik makanan itu ditakar atau ditimbang sama saja di situ. Kalau zaman dulu kan ditakar itu 1 gantan biasanya di situ, dengan 2 gantan itu yang tidak boleh. 1 kilo, 2 kilo tidak boleh. Harus 1 kilo juga sama. Dan bentuknya juga sama. Agar supaya tidak masuk pada ranah ribawi itu. Riba fadl nanti masuk tadi itu. Karena berlebihan ada kelebihan di dalam harga maupun barang yang dijual tadi itu. Ya kayak tadi itu. Ini kurma kering dengan kurma basah harganya beda. Kemudian ketika dijemur ya juga harganya nilainya atau jumlah takarannya, jumlah kiloannya pasti berkurang di situ. Kemudian yang kedua yaitu ada ribayat. Ribayat itu tanpa ada penyerahan dari kedua belah pihak. Ukurannya sama. Saya punya gandum. Gandum saya dengan gandumnya Mas Hakim itu saya 1 kilo gandum Indonesia, gandum Mas Hakim itu 1 kilo gandum Timur Tengah. Nah, di situ. Tapi ketika diserahkan itu tidak langsung sama-sama menerima, tidak takobut, tidak yadan biyadin. Ini tidak saling menerima. Walaupun sama takarannya. Itu yang menyebabkan masuk pada ranah ribayat. Nah, ketika barang itu sudah sama-sama diserahkan, kemudian sama-sama menerima, kemudian jumlahnya juga sama, nilainya juga sama, itu tidak masalah di situ. Yang menyebabkan menjadi riba itu Mas Hakim sudah menyerahkan barang kepada saya, gandum tadi itu yang 1 kilo gandum Timur Tengah itu, kemudian Mas Hakim bilang sama saya, gandum sampean mana Pak? Nanti di rumah. Saya tidak sempat ngambil. Nantilah, sebentar lagi saya ambil sekarang. Saya ambil ke sana. Padahal punya Mas Hakim sudah saya terima di situ. Itu yang menyebabkan ribayat. Biar tidak jadi seperti itu, jangan diterima dulu gandumnya Mas Hakim itu. Tunggu dulu, saya ngambil dulu. Setelah diambil baru diserahkan. Ini gandum sampean, ini gandum saya, ini gandum sampean. Sudah sama-sama diterima. Begitu juga dalam jual beli, itu kan kayak nukar di situ. Jual beli umpamanya, Mas saya mau beli apa Pak? Beli gandumnya berapa? 2 kilo. Mana uangnya? Ini uangnya. Sudah diterima uang 1 kilonya itu umpamanya 200.000 gandum. Kemudian barangnya mana Mas? Nanti Pak di toko. Saya sekarang pas mau pergi dulu umpamanya di situ. Nah itu yang akan masuk pada ranah ribayat di situ. Karena tidak langsung tampan dinampan. Nah oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, transaksi seperti itu lumrah dilakukan oleh sebagian besar orang yang mengabaikan bahwa itu tidak mau kalau dikatakan riba di situ. Cuman itu masa dikatakan riba. Nah itu. Ya cumanya itu yang membahayakan. Nah oleh karena itu jangan sampai meremehkan dalam hal-hal yang sekecil itu. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang ketiga yaitu riba nasa. Riba nasa itu riba atau menjual barang ribawi. Jadi barang ribawi tadi itu Pak, yakni emas, perak dan makanan. Semua jenis makanan. Dengan tempo, tidak langsung kontan, tidak langsung kontan. Kayak tadi sudah saya sampaikan itu masuk pada riba nasa. Kalau ribayat itu tidak saling menyerahkan antara kedua belah pihak. Begitu juga kalau kita umpamanya tahlilan, biasa sering-sering tahlilan. Dalam sekarang ini panas masa pandemi tetap sering-sering tahlilan di situ, walaupun hanya beberapa jumlah orang itu. Karena tahlilan itu penting. Satu menjalin silaturahmi, yang kedua pasti bawa berkat. Nah, berkatnya itu ditukar. Berkat mubalik jelas, berkatnya ustadznya itu jelas lebih banyak. Gitu. Paling enggak isinya dua berkat jadikan satu kresek. Yang berkatnya jamaah pasti satu di situ. Kemudian ya umpamanya sama-sama satu isinya. Mau ditukar, tidak boleh di situ, tidak boleh. Nanti akan masuk pada riba fadl di situ. Kenapa? Ukuran yang ada di dalam berkat mubalik itu dengan berkat yang diterima oleh para jamaah, oleh jamaah tadi itu berbeda. Baik takarannya, ukuran manis dan tidaknya. Nah, di dalam umpamanya ada donat, ada apalah di situ. Ada roti umpamanya di situ. Khawatir tidak sama dan jelas tidak sama di situ walaupun diaduk jadi satu adukan di situ. Jadi satu adonan di situ. Tapi tetap ketika dicetak pasti agak besar, ini agak kecil di situ. Ukuran nasinya juga sama. Sama-sama nasi, tapi ukurannya ketika dihitung per biji per butir itu pasti tidak sama. Lalu siapa yang mau menghitung butir-butir nasi tadi? Biar tidak jadi riba fadl. Yang jelas biar tidak masuk dalam ranah riba tadi itu. Kita harus selalu bertanya, kemudian nuntut ilmu dan sering-seringlah berkomunikasi atau hadir ke pengajian. Ya seperti di lingkupan PT Bada LNJ ini luar biasa semangatnya. Walaupun masa pandemi masih tetap semangat untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkahnya, setiap hembusan nafasnya dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lingkupan orang-orang yang berilmu. Yang sehingga mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga itu riba al-qarad. Riba al-qarad itu hutang dengan menyaratkan keuntungan bagi pemberi hutang. Contohnya begini, tasawurnya. Seperti saya umpamanya, naudzubillah, saya punya uang, sedangkan Mas Hakim itu butuh uang. Kemudian Mas Hakim itu punya usaha konveksi umpama di situ. Amin gitu Mas, biar punya usaha. Atau punya sawah di situ. Terus mau pinjam, berapa? 2 juta, mau buat apa? Buat beli pupuk Pak. Ini sudah. Tapi nanti gabahnya atau hasil panennya itu harus dijual kepada saya. Kebetulan saya juga pedagang. Pengepul lah istilahnya. Tapi dibeli dengan harga di bawah standar. Kalau dijual kepada orang lain, yang mana Mas Hakim itu tidak hutang kepada orang itu, di sana harganya bawahnya per kilo per gabah itu 10.000. Dijual kepada saya hargain saya kasih harga 1 kilo itu dikasih harga 7.000. Nah, kenapa kok dikasih 7.000 per kilonya sedangkan di sana 10.000? Karena Mas Hakim itu punya hutang kepada saya. Itu yang menyebabkan nanti masuk pada ranah ribal qarad. Nah, di situ. Nah, tidak boleh di situ, tidak boleh. Begitu juga umpamanya punya pembantu, naudzubillah. Pembantu itu butuh uang. Biasanya pembantu di rumah tangga itu bantu-bantu apalah di situ. Itu biasanya umpamanya per bulan itu dikasih bayaran, dikasih upah itu 100.000 atau per bulan itu 5 juta.
karena dia punya pinjaman kepada saya tanpa dipotong, bukan memotong ini. Nah, karena punya pinjaman, kemudian bayaran per bulannya mestinya 5 juta, itu saya turunkan. Tidak seperti bayaran biasanya. Kenapa? Karena dia punya hutang kepada saya. Jadi urusannya mestinya urusan hutang ya tetap hutang, 100.000 namanya tetap harus dibayar 100.000, bukan diambil dari hasil keringat kerjanya tadi itu dikurangin hasilnya. Tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Al-Bashbishi di situ semua bentuk makanan apa saja di situ. Bentuk gabah, bentuk makanan kekuatan, bentuk apa saja di situ itu bisa masuk pada ranah riba. Kalau memang dia salah dalam akad jual belinya tadi. Baik ya tukar, sama-sama menukar, atau dalam jual beli itu. Intinya dalam jual beli ada uang, ada barang. Dan diserahkan, saling-saling menyerahkan. Nah, kalau umpamanya jauh Pak, kayak sekarang itu kan beli online di situ. Nah, begitu barang sudah datang, akadnya diperbarui lagi. Pak, ada apa? Ini barangnya sudah nyampe. Padahal transfer itu sudah seminggu yang lalu ditransfer atau 2 hari yang lalu ditransfer uangnya. Begitu barang nyampe, akadnya diperbarui lagi. Pak, saya beli barang Bapak. Oh iya, saya jual barang itu. Sudah, aman sudah. Walaupun tidak bisa serah terima secara nyata seperti ini. Beli makanan apa saja di situ. Makanan atau apa itu di situ, atau emas dan seterusnya di situ. Yang penting yang berkaitan dengan masalah ribawi, yaitu barang-barang ribawi itu emas, perak dan makanan-makanan itu. Itu ketika membeli harus transaksi yang benar di situ, saling menerima, saling menyerahkan barang tadi, agar supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan sesuatu yang kecil itu, walaupun itu kecil. Nah, di situ. Kenapa? Karena menurut syariat itu disalahkan. Itu tidak dibenarkan. Karena itu para jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus semangat mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada saat ini di lingkupan PT Bada LNJ, mudah-mudahan selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu terus mengangkat secepatnya penyakit-penyakit yang atau wabah COVID-19 ini. Tapi kita tetap harus mengikuti protokol pemerintah, ikhtiar dan tawakal. Setelah kita ikhtiar, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jangan sampai takut. Karena apa? Karena tidak ada satu daun yang kering yang jatuh itu tanpa ada izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gegabah di situ, karena Allah menganjurkan untuk tetap berusaha di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan semua kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, khususnya kepada masyarakat Kota Bontang khususnya. Lebih khusus lagi yaitu di lingkupan PT Bada LNJ, baik yang rajin berjamaah atau yang masih di rumah dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.